salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alumi Sonaria Sembiring, nomor UKG 2015 012 98645. Adalah benar peserta UKIN PBG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Pelaksanaan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor induk mahasiswa 2237 0721 0710 PGSD kelas 4. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jadi kita berdoa dulu yang dipimpin oleh temanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu maka kami bisa berkumpul di sekolah ini dengan sehat-sehat saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai meeting kami. Berilah kami ilmu-Mu agar kami dapat menjawab soal-soal yang diberi guru kami. Begitu juga dengan guru kami dan juga kakak-kakak kami yang di sini, Tuhan. Berilah mereka kesehatan agar mereka dapat mendidik kami. Amin. Ya, terima kasih kepada Mariana. Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita bernyanyi untuk memperingati HUT RI yang ke-76. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ibu harap kamu bisa menjaga sikap kamu, saling menghargai sama teman, supaya kegiatan pembelajaran kita ini dapat terlaksana dengan baik. Oke? Nah, jadi sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau bertanya. Ayo, apa yang mau diingat pembelajaran kita yang kemarin? Tentang sistem pada hewan. Iya, tentang sistem gerak hewan. Oke, coba dulu. Pada hewan apa saja? Ayo, coba sebutkan. 1. Cacing, 2. Serangga, 3. Ikan, 4 hewan amfibi, 5 reptil, 6 burung, 7 mamalia. Oke, Ibu mau bertanya tuh. Ya, kepada cacing tanah. Tahu sistem pernapasan apa? Melalui permukaan kulit. Pada serangga. Melalui
pernapasan serangga berupa trakea. Ya, bim lagi. Baik. Bernapas dengan insang. Oke, ya. Ikan itu alat pernapasannya adalah insang. Mariana, apa Mariana? Ada kata. Hewan di air dan di darat. Iya, ya. Gunakan paru-paru dan permukaan kulit. Oke, pada reptil? Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Iya, pada burung. Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Pasang paru-paru. Oke, ya. Pada hewan mamalia. Alat pernapasan pada mamalia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Terima kasih ya. Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Kita akan belajar tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan dan subtema 1 tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks organ pernapasan pada manusia, kamu dapat menuliskan kalimat tanya dari kata-kata tanya yang telah ditentukan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang kedua, nanti setelah kamu melihat gambar dan video, kamu akan menguraikan proses pernapasan pada manusia dan membuat bagan kerja organ pernapasan pada manusia. Mari kita membaca. Di sini ada bacaan teks tentang sistem pernapasan pada manusia. Adakah yang bisa membacakannya sama Ibu? Saya, Bu. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, paru-paru. Hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nomor 2, faring. Faring merupakan penampungan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3, laring. Laring atau tekak atau jantung terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang. 4, trakea atau batang tenggorokan. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Udara masuk ke dalam melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembus napas. ya, terima kasih ya. Jadi
kita tadi sudah membaca teks tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tugas pertama kita tadi adalah membuat kata tanya dari teks, ya. Jadi apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Nah, ini dia, apa-apa saja kata tanya yang akan digunakan. Oke, yang pertama apa? Iya. Jadi kata tanya yang akan kita gunakan itu ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami teks. Dari ke-6 kata tanya itu, kita akan menentukan kemana arah jawabannya. Contohnya misalnya apa? Kalau kita gunakan kata apa itu akan arah jawabannya misalnya nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Yang kedua, di mana? Kalau kamu nanti membuat kalimat tanya di mana, itu nanti arah jawabannya pasti tempat atau latar. Mana rumahmu? Di mana kamu tinggal? Oke? Yang ketiga, kapan? Arah jawabannya itu ke waktu kejadian suatu peristiwa, ya. Kapan terjadi tabrakan? Nah, itu tadi sore. Oke. Yang keempat itu siapa? Arah jawabannya itu kepada tokoh utama dan tokoh pendukung. Siapa ya pembina upacara kita hari Senin? Yang kelima, mengapa? Arah jawabannya itu ada alasan. Yang keenam, bagaimana? Jawabannya itu cara membuat atau proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kita lanjut, tanya berapa? Nah, ini arah jawabannya jumlah atau banyak. Berapa jumlahmu? Itu sering kamu lakukan di percakapan, kan? Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Aku, Bu. Ya, apa ciri-cirinya? Ciri makhluk hidup bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak. Oke, bagus ya, bagus, mantap ya. Sekarang yang kita pelajari hari ini adalah bernapas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Nah, itu juga dengan manusia, ya, kita juga bernapas. Oke, siapa yang bisa menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia mulai dari hidung? Rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus. Bagus. Oke, ya, itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang hidung. Apa tadi fungsi bulu hidung? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Bu. Ya, coba. Mariana. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, bagus. Apa fungsinya di hidung selaput lendir? Mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Iya. Oke, yang kedua. Nih, faring. Ya, siapa yang bisa menjelaskan faring ini? Bu, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Iya, bagus ya, bagus. Iya. Yang ketiga, apa yang bisa menjelaskan laring? Laring atau tekak jantung terdapat di belakang taring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Iya. Oke. Yang selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu trakea? Saya, Bu. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut sila yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dari bakteri yang seperti pipa yang tersusun atas ruang berbentuk cincin. Iya, bagus ya.
Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan bronkus? Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Iya, ada lagi namanya alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, jadi kan tadi kalau kita bernapas itu menghirup udara bersih atau oksigen dan mengeluarkan udara kotor atau karbon dioksida. Nah, pertukarannya itu di mana? Di mana terjadi? Alveolus. Iya, bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut. Organ-organ pernapasan pada manusia sudah kita jelaskan satu-satu. Mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, ya, dan alveolus. Di grup WA kita sudah ada kelompok masing-masing. Jadi setelah nanti selesai menonton video, Ibu harap kamu nanti masuk ke grup masing-masing ya. Di sini Ibu mau bagikan ya video tentang pernapasan manusia. Kita simak sama-sama ya. Oke. Sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, kemudian melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan napas. Berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma.
bertanya materi dan juga video pembelajaran. Masih adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Ya, jadi itu tadi sudah Ibu bilang akan membagi kamu ke dalam grup. Kalian nanti masuk ke WA ya. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk kamu berdiskusi tentang apa yang kamu diskusikan. Selama kamu diskusi, kamu boleh mematikan kameramu. Dan setelah nanti 10 menit, nah kita masuk ke room meeting kita ini ya. Nggak usah tapi matikan aja kameranya dan diskusikan dari kelompok masing-masing. Oke, coba laksanakan aku. Bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing guru. Gurulah pelita Bim, bagaimana prosesnya Bim? Apakah masih belum selesai Bim? Bisa pandai dibimbing Ya, seperti ini ya. Kalau sudah selesai semua, kalian diskusi, kamu bagikan ke kelompok ini masing-masing hasilnya ya. Ya, Bu. Bu. Ayo. Nah, sekarang kalian masuk ke ruang kita ini. Coba kamu hidupkan kameranya kembali. Coba dulu untuk kelompok 1, presentasikan kata tanya untuk 1 sampai 3 dan buat jawabannya juga. Ada Bim dipersilahkan. Kita tanya apa fungsi dari alveolus? Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, bagus. Manusia membutuhkan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen setiap saat. 3. Di mana letak laring? Laring terletak di bagian belakang faring. Iya, terima kasih ya. Untuk dari kelompok 1 bagus. Itu kelompok 2 ya, Alpian untuk kata tanya bagaimana dan mengapa. Coba dulu kamu presentasikan hasil kerja kalian Alpian. Bagaimana manusia bernapas? Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi di sini kamu membuat kata tanya dan juga membuat kalimat tanya
itu berhubungan dengan teks kita, sekaligus kamu sudah mengetahui tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, presentasikan bagan cara kerja sistem pernapasan pada manusia ya, dari kelompok Alpian. Udara masuk ke tubuh, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, bronchil, dari alveolus, bronkus, trakea, laring, faring, rongga hidung. Iya, baru di situ yang keluar ya. Oke, bagus. Ibu terangkan sekali lagi ya. Jadi bagian cara kerja sistem pernapasan pada manusia itu udara masuk melalui rongga hidung, terus ke faring, terus ke laring, terus ke trakea, terus ke bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pertukaran dari udara bersih ke udara kotor itu berada di alveolus. Nah, dari alveolus ini kembali lagi dia ke bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, apakah masih ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah jelas semua? Sudah, Bu. Nah, sambil menyimpulkan, Ibu mau bertanya dulu. Kata tanya apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa, kapan, di Ayo, mana? kata tanya apa saja yang Iya, tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa yang dibawakan oleh temanmu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau pulang, berkatilah kami di saat perjalanan. Semoga kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terima kasih kepada kita yang sudah membawakan doa. Jadi terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya. Patuhi protokol kesehatan. Salam kepada dan sampai jumpa. Kata tanya apa? Pertanyaan apa fungsi dari alveolus? Jawaban, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari Via. Kata tanya, kapan? Pertanyaan, kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawaban, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Dari Arya. Pertanyaan, di mana letak laring? Jawaban, laring terletak di bagian belakang faring. Dari Brima. Kata tanya, bagaimana? Pertanyaan, bagaimana manusia bernapas? Jawaban, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Mariana. Kata tanya, mengapa? Pertanyaan, mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawaban, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Dari Marvel. Dari Alpian, kata tanya apa
Pertanyaan, apa fungsi dari alveolus? Jawaban, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida. Dari Geta, kata tanya kapan? Pertanyaan, kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawaban, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Dari Christian, kata tanya, di mana? Pertanyaan, di mana letak laring? Jawaban, laring terletak di bagian belakang faring. Kata tanya, bagaimana? Pertanyaan, bagaimana manusia bernapas? Jawaban, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Dari Jepran, mengapa? Pertanyaan, mengapa kotoran tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung? Karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Dari Gidra,